IoV ini, Internet of Vehicle ini merupakan salah satu feature unggulan di mana pemilik Almas itu bisa mengendalikan atau mengoperasikan beberapa feature di Wuling Almas melalui handphone mereka. Halo Sobat Brand, jumpa lagi dalam acara Info Brand Talks, bincang seputar perkembangan brand dan bisnis di Indonesia bersama saya, Panji Nurdiansyah. Dalam kesempatan kali ini, kita sudah kedatangan tamu spesial dari perusahaan otomotif ternama yang terkenal dengan inovasinya, inovasi di bidang teknologinya yang sukses membuat gebrakan baru khususnya di industri otomotif tanah air, yaitu PT SGMW Motor Indonesia atau Wuling Motor. Lahir di Tiongkok pada tahun 2002, PT SAIC General Motors Wuling atau SGMW telah menjadi produsen mobil terkemuka di dunia. Berhasil mencapai penjualan di atas 10 juta unit di tahun 2013, membuat perusahaan kian percaya untuk berekspansi ke sejumlah negara di dunia. Ekspansinya di Indonesia ditandai dengan peletakan batu pertama, pembangunan pabrik di tahun 2015. Dengan nama PT SGMW Motor Indonesia, produknya pun mulai dikenal dalam ajang Indonesia International Auto Show GIAS 2016, dan di tahun 2017 pabriknya resmi beroperasi. Beberapa produk Wuling yang diproduksi di Indonesia antara lain Convero dan Convero S yang diluncurkan tahun 2017, dan Wuling Cortez dan Wuling Formo yang diluncurkan tahun 2018, dan yang terakhir Wuling Almas dan Almas RS yang diluncurkan tahun 2019 dan awal tahun 2021 ini. Beberapa produk Wuling Motors langsung memikat konsumen di Indonesia berkat produknya yang dikenal memiliki fitur canggih dan unggul, namun tetap ditawarkan dengan harga yang bersaing dengan brand-brand lain. Seperti produk yang terbarunya, yaitu Wuling Almas dan Almas RS, menjadi jenis mobil SUV yang dilengkapi dengan teknologi canggih, Wuling Interconnected Smart System, yang terdiri dari Internet of Vehicle serta Advanced Driver Assistance System. IoV dapat menghubungkan pengguna dengan kendaraan Wuling melalui aplikasi My Wuling Plus dan head unit yang didukung dengan perintah suara berbahasa Indonesia pertama, Wuling Indonesia Command. Tidak hanya itu, Wuling Almas dan Almas RS juga dilengkapi dengan fitur canggih yang diadopsi oleh mobil-mobil premium dan mobil Eropa dan Amerika, seperti panoramic sunroof, start stop button, 360 kamera, electric parking brake, dan auto vehicle holding, serta fitur-fitur keselamatan yang lengkap di kelasnya. Berkat keunggulannya tersebut, Wuling Almas dan Almas RS begitu populer di ranah digital. Hal ini dibuktikan dari namanya yang semakin populer dan kian dicari oleh sebanyak 40.000 lebih pengguna internet setiap bulannya. Halaman sosial medianya pun didukung oleh 800.000 lebih pengikut Facebook dan 150.000 lebih followers Instagram. Di tahun ini, Wuling Motor juga telah meraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award yang diselenggarakan oleh Trust & Co Indonesia dan infobrand.id untuk kategori mobil SUV Wuling Almas. Sobat Brand, inilah Info Brand Talk bersama Wuling Motor dengan tema mengenal Wuling Almas dan Almas RS, mobil SUV dengan fitur premium. Pergi ke Silver Beach. Almas RS. Redefine the car.
Halo. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja saya mengundang untuk bergabung Bapak Yusuf Ansori selaku Digital and Advertising Communication Manager dari PT SGMW Motor Indonesia. Halo, selamat sore Pak Yusuf. Selamat sore Mas Panji, selamat sore rekan-rekan semuanya. Ya, selamat sore. Sepertinya saya manggilnya lebih baik jadi Mas aja ya, biar lebih karena terlihat sebenarnya masih muda ini, Mas Yusuf ya. Oke, Mas Yusuf, apa kabar? Baik Mas Panji, apa kabar Mas? Alhamdulillah, saya juga baik dan tetap semangat meskipun kondisinya sedang seperti ini, gitu ya. Mas Yusuf, mungkin bisa langsung kita mulai perbincangan kita pada kali ini. Mungkin barangkali bisa diceritakan terlebih dahulu untuk menjawab nih rasa penasaran dari para sobat brand atau para penonton dari Info Brand Talks kita pada hari ini. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu mengenai produk dari Wuling Almas dan Almas RS. Seperti apa aja sih fitur-fitur canggih yang bisa yang dikeluarkan atau inovasi-inovasi yang dikeluarkan oleh Wuling sehingga membuat kok Almas sama Almas RS ini sangat luar biasa di kelas SUV ini. Silakan, Mas. Oke, terima kasih Mas Panji dan juga rekan-rekan Sobat Brand. Jadi bercerita sedikit tentang produk kami, yaitu produk Wuling Almas dan Almas RS. Yeah. Produk Wuling Almas sendiri itu sudah kita luncurkan di tahun 2019, tepatnya di bulan Februari 2019. Okay. Nah, bertajuk Drive Unlimited Way dan juga Intelligent Car. Wuling Almas sendiri kami hadirkan kepada masyarakat Indonesia sebagai pilihan SUV yang memiliki ciri khas yang tangguh, nyaman, dan juga canggih. Yeah. Nah, Wuling Almas sendiri kami hadirkan pada bulan Februari 2019 dengan opsi 5 ataupun 7 seaters. Gitu. Jika kita berbicara tentang Wuling Almas ya, Mas Panji, memang banyak sekali ya di kalangan masyarakat Indonesia itu juga yang sudah banyak menerima Wuling Almas gitu. Betul, dan juga kami pun juga banyak sekali mendapatkan feedback gitu ya dari para masyarakat gitu kalau misalnya Wuling Almas sendiri ini memiliki fitur-fitur yang canggih gitu. Nah, memang jika kita berbicara tentang fitur, salah satu keunggulan fitur Almas saat kita luncurkan di 2019 itu adalah WIN atau Wuling Indonesian Command. Di mana WIN gitu merupakan voice command berbahasa Indonesia pertama di Indonesia. Betul. Gitu, itu mungkin kalau dari segi feature gitu ya, tapi yang tidak kalah menariknya untuk Wuling Almas sendiri banyak sekali masyarakat yang tertarik gitu ya dengan bodinya, dengan bentuknya gitu ya, dianggap futuristik. Betul, gitu. betul. Memang kalau kita lihat dari sisi feature, dari sisi desain, tampilan dan apa yang melekat di Wuling Almas ini memang bisa dibilang sangat spesial untuk di kelasnya ya. Mas Yusuf. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang Wuling Almas. Nah, gimana kalau dijelaskan juga terkait yang terbaru nih, inovasi yang terbaru di produk-produk yang terbaru juga yang baru dikeluarkan di awal tahun ini, itu juga sangat bisa dibilang mengambil persepsi orang tentang Wuling sendiri gitu. Banyak media yang mengulas, banyak konten kreator yang mereview, itu pun membuat awareness atau orang-orang banyak mengambil perhatian dari Wuling. Silakan. Oke, ini Mas Panji kita udah bicara tentang Wuling Almas RS ya, yang baru kita luncurkan di semester awal 2021 ya. Jadi kalau misalnya perbedaannya apa sih Wuling Almas dan Wuling Almas RS gitu. Nah, memang keduanya itu masih merupakan flagship produknya Wuling Motors Indonesia gitu Mas. Nah, yang membedakan memang dari sisi feature kecanggihannya Mas Panji. Kalau misalnya tadi saya sudah berbicara sedikit gitu ya, kalau di Almas kita memiliki feature WIN atau Indonesian Command. Di Almas RS itu kita tambahkan feature yang lebih canggih lagi Mas Panji gitu. Di Almas RS ini
kita sematkan namanya feature WISE yang tadi Mas Panji juga sempat mention gitu ya, atau yang kita sebut dengan Wuling Interconnected Smart Ecosystem. Nah, ada apa aja sih di WISE ini gitu? Nah, salah satunya adalah Internet of Vehicle gitu, Mas. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang IoV ini gitu, mungkin orang-orang pada bertanya-tanya ya, IoV itu bisa apa sih gitu? Seperti apa sih bentuknya gitu? Betul. Mungkin simpelnya gitu ya, Mas, IoV ini Internet of Vehicle ini merupakan salah satu feature unggulan di mana pemilik Almas itu bisa mengendalikan atau mengoperasikan beberapa fiturnya, beberapa feature di Wuling Almas melalui handphone mereka. Oke. Jadi tinggal dengan device disambungkan dengan kendaraan, jadi sudah bisa terkoneksi dan melakukan komunikasi dengan mudah, seperti itu ya, Mas? Betul. Jadi misalnya salah satu yang paling gampangnya adalah ketika kita masih ada di ruang kantor misalnya, Mas, tapi kita sudah mau pulang nih. Pulang. Nah, kita bisa untuk menyalakan terlebih dahulu nih, Mas, AC-nya dari handphone kita. Gitu. Jadi ketika kita sudah masuk ke mobil kita, ruang mobil Almas kita sendiri itu sudah adem lah ya, gitu. Atau kita juga bisa memanaskan mobil melalui handphone kita gitu, Mas. Gitu. Jadi nggak harus ke mobil, nggak harus menyalakan mesinnya dengan manual, tapi bisa juga melalui handphone kita. Gitu. Itu salah satu feature IoT yang bisa dilakukan lah ya oleh masyarakat. Nah, Mas, menarik tadi ketika berbicara soal apa saja yang bisa dilakukan oleh Internet of Vehicle dari mulai memang kalau dari sisi kesejukan mobil ketika kita tinggal, apalagi parkirnya di luar ya, Mas, yang nggak ada atapnya, itu sangat memberikan udara panas di dalam mobil, dan fitur itu bisa dibilang sangat penting khususnya untuk yang mobile di lapangan seperti itu ya, Mas. Nah, tadi bicara soal fitur-fitur kecanggihannya. Kemudian bisa dijelaskan juga seperti apa fitur-fitur lain, mulai dari fitur keselamatannya, kemudian fitur apa juga yang membuat Wuling Almas dan Almas RS ini seperti premium gitu. Kalau misalnya dari segi feature, kita berbicara Almas dan Almas RS terlebih dahulu ya, Mas ya. Betul. Kita tahu secara general feature-feature Almas dan Almas RS ini tuh ada apa aja sih gitu ya. Kalau misalnya dari feature interior gitu ya, Mas, gitu. Salah satu keunggulan Almas dan Almas RS ini kita memiliki panoramic sunroof, Mas. Yang sangat gitu. Nah, yang biasanya ada di mobil-mobil mewah tentunya ya, Mas. Betul. Dan tentunya juga kalau misalnya Mas Panji pernah menonton gitu ya video-video tentang Almas dan Almas RS, kita juga memiliki smart multimedia sebesar 10,4 inch touchscreen, full touchscreen, Mas. Jadi kalau di Almas RS ini kita sudah tidak ada tombol-tombol lagi tuh. Ini ada di tablet sebesar 10 inch. Gitu. Lalu feature yang sangat diunggulkan juga dan yang disukai oleh masyarakat gitu ya, atau customer gitu, ketika kita tanyakan, itu salah satunya adalah speaker Infinity by Harman. Nah, speaker Infinity by Harman ini pun juga biasanya hanya ditemukan di mobil-mobil yang kelasnya premium nih, Mas. Betul. Jadi nggak main-main soal kualitas suaranya ya, Mas. Betul. Nah, tadi kalau juga Mas Panji nanya fitur keamanannya gimana, Mas? Nah, fitur keamanan sendiri pun juga ini sudah sangat lengkap gitu ya. Selain sudah ada airbag gitu ya, di empat sisi, dan juga di kursi penumpang dan juga kursi pengemudi. Nah, Almas RS sendiri, di Almas dan Almas juga sudah dilengkapi dengan feature-feature lainnya seperti ABS gitu ya, ABD, gitu, dan juga Electronic Stability Control gitu. Jadi bisa dibilang kalau fitur keselamatannya itu udah sangat lengkap, Mas. Oke, sudah desainnya bagus, teknologinya juga bagus, interiornya luar biasa, ditambah dengan fitur-fitur keselamatan yang sangat mendukung penggunanya. Jadi pengguna Almas atau Almas RS ini nggak perlu worry ya untuk
menggunakan mobil ini di jalanan. Seperti itu ya, Mas? Betul, betul. Nah, itu kita baru berbicara tentang Almas dan Almas RS secara general ya, Mas Panji ya. Kalau misalnya nanti kita berbicara dengan feature Almas RS, itu akan lebih banyak lagi ya. Tadi kan yang udah sempat disebutkan salah satunya adalah IOV, Mas. Gitu. Tapi kalau kita berbicara tentang Almas RS, ada juga yang namanya ADAS atau Advanced Driver Assistance System. Gitu. Nah, kalau fungsi ADAS ini pun juga banyak, Mas. Gitu. Salah satunya itu kita juga ada yang disebut misalnya dengan adaptive cruise control, gitu. Ada juga traffic jam assist, ada lane recognition, automatic headlamp, serta safe distance and braking assistance, gitu. Nah, mungkin salah satu yang paling menarik yang bisa saya saya bahas gitu tentang ADAS. Itu mungkin kalau misalnya Mas Panji pernah nggak sih, Mas, kalau misalnya lagi nyetir, Mas Panji pernah nggak menggunakan yang namanya adaptive cruise control, Mas? Enggak sih. Enggak. Betul. Jadi adaptive cruise control itu sebuah function gitu ya, sebuah teknologi gitu, dimana kalau Mas Panji bisa kita set gitu ya, ketika di jalan tol misalnya, misalnya di set kecepatannya 80 km dan kita udah nggak harus lagi nginjak gas, Mas. Gitu. Harus lagi nginjak gas. Nah, itu masih cruise controlnya aja tuh biasanya. Nah, yang disebut dengan adaptif itu ketika misalnya nih, Mas, kita lagi yang tadi ya, kita lagi ngeset cruise control kita di 80 km per jam gitu. Tiba-tiba di depan mobil Mas Panji gitu ada mobil lain yang tiba-tiba berhenti atau melambatkan kecepatannya, memperlambat kecepatannya. Nanti mobil Mas kita nggak perlu tuh, Mas, repot-repot untuk menginjak rem. Dia akan mengikuti mengikuti kecepatan mobil di depannya. Gitu. Oke, sangat luar biasa artinya ya. Dari sisi Wuling Almas RS ini memang sudah didesain sedemikian rupa untuk keselamatan penggunanya ya. Betul. Ataupun misalnya mobil di depan ngerem mendadak nih, Mas. Nah, betul. Jika saat kita masih mengaktifkan adaptive cruise control tadi gitu, mobil Almas kita pun juga akan ikut berhenti tanpa harus menginjak pedal rem. Oke. Nah, tadi udah bicara soal fitur Almas dan Almas RS nih, Mas Yusuf. Bisa dijelaskan nggak dari sisi feedback konsumen, fitur apa saja sih yang menjadi kesenangan atau yang paling disukai oleh konsumen Wuling Almas atau Almas RS? Kalau yang paling disukai sih kita sering banget ya, Mas, ngelihat customer kita memiliki Almas, kita bikin video konten gitu di sosial media mereka. Itu paling sering tuh mereka memainkan fitur Win kita, Mas. Atau yang tadi Indonesian Command gitu. Karena tanpa harus mencet gitu ya, misalnya untuk buka sunroof, buka jendela gitu, atau meningkatkan volume suara gitu, itu semua bisa kita lakukan dengan cara menyebutkan halo Wuling gitu, halo Wuling kecilkan suara, halo Wuling buka sunroof gitu. Nah, fitur Win ini nih yang paling sering ya gitu kita lihat difungsikan oleh para customer Wuling. Oke, nah dari tadi sudah membicarakan fitur, desain dan lain-lain. Mungkin selanjutnya kita bicara soal segmen market dari Wuling Almas dan Almas RS ini, Mas. Karena bicara tadi fitur yang luar biasa, kualitas keamanan mobil kelas dunia. Bagaimana Wuling menyasar market dari Wuling Almas dan Almas RS ini? Apakah menengah ke atas kah atau bagaimana? Oke. Untuk Wuling Almas dan Almas RS sendiri gitu, kita sebetulnya kalau misalnya ditanya target market ya, Mas, itu bisa dibilang range target marketnya lumayan panjang ya, atau lumayan besar gitu. Kenapa? Karena dari segi harga, Wuling Almas sendiri itu dimulai dari harga 250 jutaan gitu ya, dari untuk varian rendah hingga Almas RS Pro yang paling tinggi itu di harga 390 jutaan. Gitu. Jadi ada range yang sangat besar ya, Mas ya. Jadi kita bisa menargetkan banyak sekali target market gitu. Nah, biasanya kalau misalnya untuk orang-orang gitu yang
ingin mengupgrade mobilnya dari MPV gitu ya, dari mobil keluarga atau dari kelas low SUV gitu, mungkin mereka bisa untuk membeli varian Almas yang paling rendah tadi Mas, yang harganya 250 juta. Nah, varian yang terendah ini sudah mendapatkan Wuling Indonesia Comment belum? Sudah Mas, sudah ada WIN-nya juga. Dengan harga segitu sudah dengan teknologi yang luar biasa ya Mas? Betul gitu. Jadi di varian yang paling rendah sendiri saja ini sudah ada WIN-nya, walaupun memang belum ada panoramis handuknya ya Mas Andi ya gitu. Tapi untuk teknologi WIN-nya sudah kita sematkan hingga varian yang paling bawah. Gitu. Oke, berarti Wuling Almas ini sangat affordable ya Mas? Bisa dibilang memang untuk kelas medium MPV, Wuling Almas ini salah satu produk yang affordable ya Mas Andi. Oke, menarik. Tapi sebelum kita lanjut, Mas Yusuf, mungkin kita bersama-sama menyaksikan video berikut ini terlebih dahulu. Pergi ke Silver Beach. Almas RS. Redefine the car. Halo. Oke, lanjut Mas Yusuf. Tadi bicara soal target marketnya yang luas. Kira-kira strategi apa yang dibangun oleh Wuling untuk memasarkan produknya hingga ke masyarakat? Oke. Kalau misalnya kita berbicara strategi kita ya Mas Panji ya, gitu dari awal kita pertama kali datang di Indonesia tahun 2016, tapi pertama kali kita launching itu di tahun 2017 ya gitu. Salah satu strategi marketing yang kita lakukan adalah kita mempersiapkan semua infrastruktur Wuling sebelum kita melakukan aktivitas berjualan gitu Mas. Gitu. Betul. Seperti apa sih gitu. Nah, kita bangun dulu nih Mas pabrik di Cikarang, ya kan? Kita bangun pabrik gitu, kita bangun pabrik spare part juga gitu, kita bangun juga infrastruktur dealer gitu, sebelum akhirnya kita berjualan. Nah, ketika semua infrastrukturnya ini berjalan dan juga jadi gitu, strategi yang kita ambil adalah yang memang 360 Mas gitu. Ketika kita bicara 360 dari mulai BTL gitu ya atau offline activities gitu, dari ATL konvensional gitu, beriklan di televisi, di koran, hingga akhirnya memang saat ini yang paling kerasa ya Mas ya, apalagi lagi pandemi, itu adalah digital gitu. Memang di digital pun juga kita sangat bisa dibilang sangat aktif Mas gitu. Kita memiliki banyak sekali campaign gitu, banyak sekali aktivitas campaign dan juga konten-konten yang kita buat di digital. Oke, tadi sudah menyinggung soal situasi pandemi seperti ini. Nah, kira-kira apa dampak yang dirasakan dari Wuling Motor dengan adanya pandemi seperti ini, terutama terkait produksi dan penjualan dari unit produknya? Seperti apa? Surprisingly ya Mas ya, ketika kita lihat ya di masa pandemi ini, terutama di bulan Januari sampai Juni 2021, penjualan kita tuh justru naik Mas. Wow, gitu. Malah naik. Karena memang dengan diluncurkannya Wuling Almas RS gitu, ini membantu sekali Mas gitu terhadap performance penjualan kami gitu. Jadi ketika kalau misalnya ditanya, oh gimana nih performance penjualan gitu, alhamdulillah masih baik-baik aja Mas gitu karena adanya Almas RS ini. Oke, luar biasa. Memang kalau saya lihat dari berbagai review-review di YouTube konten dan pemberitaan, memang saya sendiri tertarik untuk meminang Almas RS ini, gitu ya. Gitu. Oke, Mas, lanjut lagi. Sekarang kita bicara soal aktivitas digital yang dilakukan oleh Wuling. Nah, bagaimana sih atau seperti apa sih Wuling memanfaatkan platform-platform
sosial media atau platform-platform digital ini untuk semakin mengenalkan produknya kepada masyarakat. Oke. Jadi salah satu strategi digital yang kita lakukan adalah ini Mas, kan kita juga tahu ya karena pandemi ini banyak sekali keterbatasan di sisi customer ya gitu ya untuk merasakan produk kita gitu ya, untuk test drive gitu. Nah, salah satu yang kita lakukan di sisi digital itu kita banyak sekali melakukan kita sebutnya WFH Mas, working from home gitu. Working from home. Mungkin kita masih digital. Jadi untuk customer gitu yang ingin melakukan test drive atau ingin service gitu, itu bisa booking service secara online Mas melalui website kita ataupun aplikasi kita gitu. Nah, Wuling sendiri sudah memiliki aplikasi sendiri yang disebut My Wuling Plus gitu. Jadi untuk customer kita sangat paham ya dengan kondisi pandemi ini, pasti banyak keterbatasan ya untuk melakukan ABC itulah ya, untuk test drive lah, untuk service lah. Nah, kita siapkan lah semua ekosistem digitalnya untuk mempermudah customer. Oke, ekosistem digital sudah dibuatkan. Nah, kalau sampai ke transaksi, apakah sudah sampai digital juga atau bagaimana? Bisa juga Mas, gitu. Kita pun juga sudah memiliki apa ya kita sebutnya e-showroom. Oke, gitu. e-showroom. Di mana customer bisa langsung melakukan transaksi juga di situ, melakukan pembayaran di situ. Atau jika memang dan juga untuk memudahkan customer, kita pun juga bekerja sama dengan beberapa e-commerce Mas, seperti Blibli, Tokopedia, gitu. Jadi customer pun juga bisa melakukan transaksi di e-commerce tersebut gitu. Oke, luar biasa. Berarti memang sudah membuat ekosistem dari hulu ke hilirnya ya Mas, untuk produk-produk dari Wuling sendiri di digital ya. Betul. Karena ketika kita ngobrolin digital kan mungkin orang banyaknya cuma tahu beriklan di digital, bikin konten untuk awareness gitu ya Mas Panji. Tapi kalau di Wuling sendiri nggak cuma sampai situ Mas, sampai proses proses pembelian pun bisa langsung di digital gitu. Oke. Nah, kalau dari tadi kita bicara WFH tadi, Wuling from home, itu prosesnya seperti apa? Dari mulai kita melakukan pemesanan untuk test drive sampai ke dihantar ke rumah, berarti ya mobilnya untuk di test drive di rumah langsung ya. Itu seperti apa prosesnya dan berapa lama tuh kira-kira Mas? Jadi customer itu tinggal membuat schedule gitu Mas melalui landing page kita gitu di wuling.id gitu. Nah, nanti customer tinggal memilih gitu ya jamnya, harinya gitu. Nah, nanti dari pihak dealer kami yang akan mengantar mobilnya untuk akhirnya langsung test drive. Sebenarnya simple Mas, hanya kayak gitu. Tinggal book slotnya, nanti langsung diantarkan mobilnya. Oke. Berarti banyak mobil untuk test drive-nya ya Pak? Karena kalau bicara test drive secara work from home, artinya dalam satu hari bisa banyak banget orang yang melakukan test drive tersebut ya? Sesuai availability lah ya Mas ya gitu. Jadi kalau availability di slotnya masih ada, berarti memang masih ada mobilnya untuk di test drive kan. Oke, berarti memang ininya sudah disesuaikan ya. Oke, lanjut Mas Yusuf. Kemudian kita bicara bagaimana masyarakat atau konsumen merespon aktivitas digital dari yang dilakukan dari Wuling Motors. Apakah banyak yang memberikan komentar-komentar positif, bertanya lebih lanjut melalui medsos, atau bagaimana feedback-feedbacknya secara digital? Nah, secara digital, aku pengen cerita sedikit nih Mas Panji gitu. Jadi salah satu program digital yang sering kita lakukan itu kita sebut namanya Wuling Live Day juga Mas. Nah, Wuling Live Day ini apa sih gitu? Wuling Live Day ini salah satu program digital marketing kita gitu, di mana kita bekerja sama dengan influencer itu untuk mereview produk-produk kita secara online gitu. Nah, ketika influencer mereview, customer pun juga bisa ikut berkontribusi, bukan berkontribusi saja ya, bisa ikut bertanya gitu, bertanya tentang produknya gitu. Nah, saat Wuling Live Day itu juga banyak sekali nih Mas yang kita lihat gitu customer yang bertanya
tentang produk-produk kita, tentang program kita gitu. Dan akhirnya tidak jarang juga mereka langsung beli di saat Wuling Live Day itu gitu Mas. Oke, Wuling Live Day-nya sendiri ini rutin, artinya sudah ditetapkan di hari-hari tertentu kah? Dan menggunakan platform apa untuk menjalankan program tersebut? Wuling Live Day ini kita rutin adakan itu sebulan sekali. Oke. Dan itu kita lakukan di platform digital kita, di semua sosial media kita seperti Facebook, Instagram, dan juga YouTube, Mas. Gitu. Jadi semua itu live di media sosial kita. Oh, jadi sehingga banyak feedback yang didapatkan terkait Wuling-nya. Oke, menarik sekali. Nah, mungkin sebelum tadi perbincangan kita sangat luar biasa. Sebelum menutup perbincangan ini karena memang waktu yang harus memisahkan, terakhir Pak Yusuf, apa yang menjadi goal dari campaign yang dilakukan oleh Wuling sendiri? Tentu saja kalau misalnya berbicara goals, kita berbicara penjualan ya Mas ya gitu. Betul. Juga di digital marketing mungkin objektif awalnya adalah untuk meningkatkan awareness, untuk meningkatkan consideration, tapi kita juga ingin sekali campaign-campaign kita pun juga memang bisa juga membantu performance penjualan kita sendiri gitu Mas. Oke. Satu lagi Mas Yusuf, apa yang ingin disampaikan oleh Mas Yusuf atau dari Wuling Motors kepada konsumen, khususnya konsumen setia dari Wuling dan calon-calon konsumen dari Wuling Motors? Silakan Pak, sebelum menutup acara ini. Oke. Kita selalu di Wuling sendiri selalu bilang seeing is believing Mas gitu. Jadi memang kebanyakan orang mungkin yang masih meragukan produk Wuling itu lebih karena mereka belum mengenal Wuling Mas Panji gitu. Jadi dari kami sendiri sisi Wuling gitu untuk masyarakat Indonesia gitu cobain dulu Wuling gitu ya, ataupun juga misalnya book test drive gitu untuk mengetahui gimana sih sebenarnya namanya mobil-mobil kami gitu Mas. Oke, memang bisa dibilang Wuling ini adalah pemain baru untuk industri otomotif ya Mas Yusuf, tapi memang secara nama sudah bisa mensejajarkan diri dengan perusahaan-perusahaan otomotif lain. Karena dari berbagai produk yang dikeluarkan, inovasinya juga tidak terlepas dari inovasi-inovasi fitur dan teknologi yang dikeluarkan oleh Wuling sendiri ya di berbagai produk mobilnya. Seperti itu ya Mas. Oke. Ya, siap, kalau gitu senang rasanya berbincang dengan Mas Yusuf dan Wuling terkait produk Almas dan Almas RS ini. Semoga perbincangan kita ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat atau masukan-masukan kepada masyarakat Indonesia khususnya yang menonton acara Info Brand Talks kita pada hari ini. Thank you Mas Yusuf atas waktunya. Thank you juga untuk Wuling untuk sharingnya hari ini. Sobat Brand, demikian sudah perbincangan kita dengan Bapak Yusuf Ansori selaku Digital and Advertising Communication Manager PT SGMW Motors Indonesia tentang Wuling Almas dan Almas RS. Semoga Brand Talks kali ini memberikan informasi menarik dan bermanfaat bagi Sobat Brand semua dan menjadi referensi bagi Sobat Brand yang ingin membeli mobil terutama Wuling Almas dan Almas RS. Sekian dari saya Panji Nurdiansyah pamit undur diri. Selamat sore dan salam brand. Pergi ke Silver Beach. Almas RS. Redefine the car. Halo,